Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang Mesozoikum dan Neozoikum. Perkenalkan, nama saya Astagfirullah. Perkenalkan, nama saya Osa Duri. Perkenalkan, nama saya Adila. Perkenalkan, nama saya Alea Safira Komuda. Perkenalkan, nama saya Habibie Indonesia. Zaman Mesozoikum dan zaman Neozoikum. Zaman Mesozoikum yang berlangsung dari 252 hingga 66 juta tahun lalu dikenal sebagai era reptil, ditandai dengan iklim hangat dan dominasi reptil raksasa. Sementara itu, zaman Neozoikum dimulai dari 66 juta tahun lalu hingga sekarang, ditandai dengan perkembangan mamalia dan burung modern. Zaman Mesozoikum, era reptil. Era reptil, zaman Mesozoikum dikenal sebagai era reptil di mana reptil mendominasi ekosistem daratan, lautan, dan udara. Dinosaurus menjadi simbol utama dari era ini. Iklim hangat dan stabil. Iklim selama zaman Mesozoikum hangat dan stabil yang mendukung keberagaman hayati dan penyebaran berbagai jenis makhluk hidup. Pecahnya Pangea. Pada zaman ini, Pangea mulai mengalami proses pemecahan menjadi benua-benua yang lebih kecil, mengubah konfigurasi geografis bumi. Dominasi reptil raksasa. Reptil raksasa termasuk dinosaurus, pterosaurus, dan reptil laut seperti Ichthyosaurus mendominasi ekosistem pada era ini. Dominasi Gymnospermae. Gymnospermae menjadi tumbuhan dominan pada zaman Mesozoikum, sementara Angiospermae mulai muncul dan beradaptasi di lingkungan. Kemunculan mamalia dan burung awal. Zaman ini juga menyaksikan kemunculan mamalia awal dan burung utama seperti Archaeopteryx, menunjukkan evolusi kehidupan yang terus berlangsung. Pangea di zaman Mesozoikum. Iklim hangat dan stabil. Iklim di zaman Mesozoikum sangat hangat dan stabil, menciptakan kondisi ideal bagi berbagai bentuk kehidupan, termasuk reptil raksasa dan tumbuhan yang beragam. Suasana ini mendukung pertumbuhan dan evolusi spesies dengan efisien. Pecahan Pangea. Pangea, superkontinen yang ada di awal zaman Mesozoikum, mulai mengalami perpecahan selama periode ini, membentuk benua-benua yang lebih kecil. Proses ini mempengaruhi pola iklim dan meningkatkan keragaman ekosistem di seluruh planet. Dominasi reptil raksasa. Jadi, reptil raksasa termasuk dinosaurus dan pletosaurus, mendominasi lingkungan sejak awal zaman Mesozoikum. Nah, kalian tahu gak sih, kalau misalkan ada 75% reptil mendominasi lingkungan darat, laut, dan udara. Lalu, ada 200 spesies dinosaurus yang teridentifikasi, serta 1,5 meter tinggi maksimal beberapa dinosaurus seperti Brachiosaurus. Nah, umur rata-rata reptil itu tuh sekitar 20 tahun. Terus ada 10% persentase reptil raksasa di ekosistem Mesozoikum. Evolusi tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang memiliki gigi terbuka, tidak terbungkus oleh buah. Selama zaman Mesozoikum, Gymnospermae mendominasi ekosistem daratan dengan volume yang tinggi, termasuk konifer, sikas, dan ginkgo. Kemunculan Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan berbunga mulai muncul di akhir zaman Mesozoikum. Meskipun pada awalnya tidak sebanyak Gymnospermae, keberadaan Angiospermae membuka jalan bagi evolusi tumbuhan yang lebih kompleks dan beragam di masa depan. Periode Trias, pemulihan dan dinosaurus pertama, menggambarkan fase penting dalam sejarah kehidupan di bumi setelah kepunahan masal sebelumnya. Trias 201 juta tahun lalu. Periode ini ditandai dengan pemulihan ekosistem setelah kepunahan Trias. Dinosaurus pertama dan mamalia kecil muncul, menandai awal dominasi reptil.
Periode Jura, masa kejayaan dinosaurus. Jura adalah periode di mana dinosaurus mencapai puncak keberagaman dan dominasi di bumi. Jura 201 sampai 145 juta tahun yang lalu. Masa kejayaan dinosaurus dengan banyak spesies baru muncul dan mendominasi ekosistem darat. Paku dan konifer sangat melimpah, menciptakan habitat yang ideal bagi fauna yang ada. Periode Kapur, kepunahan massal dan keberagaman dinosaurus. Periode Kapur adalah masa penting yang ditandai oleh perkembangan pesat tumbuhan berbunga dan berakhirnya era dinosaurus melalui kepunahan massal. 145 sampai 66 juta tahun yang lalu, pada periode Kapur, tumbuhan berbunga mengalami perkembangan yang pesat, menciptakan keragaman ekosistem yang baru. Dinosaurus berada pada puncak keberagaman dan dominasi di bumi, dengan berbagai spesies menjelajahi darat, laut, dan udara. Namun, periode ini diakhiri dengan kepunahan massal yang disebabkan oleh dampak meteor Chicxulub, mengubah wajah kehidupan di bumi secara drastis. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua periode utama, yaitu tersier dan kuarter. Masing-masing memiliki ciri-ciri lingkungan dan kehidupan yang berbeda. Perubahan iklim. Iklim di zaman Neozoikum itu mulai mendingin setelah periode Mesozoikum, yang memengaruhi ekosistem dan spesies yang ada. Yang terakhir itu perkembangan mamalia dan burung. Pada zaman tersier, mamalia dan burung modern mengalami perkembangan pesat, menciptakan keragaman spesies yang lebih besar.